Story dari Onyo. Kita mulai dari sini ya. Ya, say. Dari akun Bertrand. Oke. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajak-ajakin orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah. Katain ayah, tante, itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rezeki dan ayah hanya diam. Bantu share-share, tap layar. Bantu share-share dan tap-tap layarnya yang kencang banget, capcus. Nih ya, kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan itu siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Lalu, tante ingat. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, orang yang masih ngebelain, orang yang main KDRT sama anak orang, berarti kalian udah harus ada yang dicek nih di sininya. Harus dicek di sininya. Dan ini lanjutannya ya. Ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang apa berani kalian mengakui? Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar. Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan terzolimi terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sana sama semua orang. Untuk menjaga nama baik bunda. Semua yang aku tulis, aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika bunda? Apa mau mengakui? Nih lanjutannya. Hari-hari yang terobsesi sangat tinggi lewat menjatuhkan orang lain. Jiwa yang sebenarnya emosional tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Manis mulutnya pasti buat orang terlena. Gak suka dibohongin tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Nih, ini saksi ya. Saksi ya guys. Si anak sulung, anak laki-laki satu-satunya menyatakan yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kau mau hasut-hasut kau ya? Kau mau bilang ini nggak baik begitu? Jangan kau main ke ranah sana deh. Kau jangan coba-coba ya. Soalnya mayoritasnya netizen yang udah bikin dagangan kau laku sampai cuma live 30 menit 200 juta itu sama keyakinannya sama ayahnya si sulung ya. Lu jangan coba main-main ke situ kau.
Makin kelar kau ya. Mayoritas netizen udah nggak mau lagi lihat muka kalian. Selesai. Mau apa kau? Ada benar perusahaan CEO. Kau punya perusahaan benar CEO? Atau kau makan uang netizen kau jualan seperti aku, ha? Kau mau buat rezekinya mampet, orangnya bener-bener sakit, terus jatuh sakit metong, terus kau sendiri yang menjadi bintang di acara jualan, iya? Kebaca, kebaca kau. Yang kasih uang kau, yang beli barang belanja kau itu keyakinannya sama mantan suami yang terindah. Mantan suami yang bisa bayar 242 juta sebulan, 265 juta sebulan. Emang kau kira duit kau dari mana? CEO punya perusahaan apa kau? Kalau nggak ada yang mau beli mayoritas, mau apa kau? Gue yakin banget guys, kalau yang namanya udah panjat gunung ya, daki gunung ini udah susah ini. Panjat gunung, daki gunung emang udah susah. Ya. Ku terusin bantuin aku tap layar dan share dulu sampai 600.000 dong guys. Thank you saya. Aku terusin cus, buruan ini dulu 600.000 love dan absen love orange nya dikencengin dulu guys. Gunung apa? Yang cewek panjat gunung olahraganya ya, yang cowok jualan tali gunung warna kuning guys, dijualnya begini, CEO tali gunung. Kencengin sayang, kencengin ke 600.000 yuk. Mamski pengen banget itu 1 juta itu. Senin malam 1 suro ya. Bangun malam ayah kandung bangun malam tahajud sama pengajiannya, baca ayat kursinya, mulai semua tirakat, nggak mempan, malah balik mental ke sono nanti. Lu liatin aja. Udah 600. Aduh, alhamdulillahirobbil alamin. Thank you cinta. Thank you cinta. Dan yang belum follow tolong di follow dulu ya. Aku tahu ini mulai siang ya guys, tapi kita masih semangat semua. Lalu lanjutannya ya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik. Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Berdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan, merasa terzolimi, padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini, jangan ada drama rumah sakit lagi ya. Yang bohong pura-pura mau check up, tapi ternyata malah temenin siapa di rumah sakit. Siapa di rumah sakit siapa? Kami orang NTT tuh toleransinya tinggi loh, sama Manado juga. Tapi ini kurasa bukan tentang agama ini sayang. Yang satu itu pengabdiannya udah pengabdian panjat gunung, itu sulit itu. Panjat gunung ini ngeri, lawan semua agama itu panjat gunung, serius. Apalagi kalau doanya itu bukan doa ya, tapi suatu permohonan. Kalau sampai betul ya, suatu permohonan untuk memenangkan harta duniawi, ngeri kali itu.
Itu lawannya semua agama itu. Kayak filmnya Joko Anwar. Tahu kan lu filmnya Joko Anwar? Pengabdi Syaiton. Udah nggak ada lagi itu ngomongan soal agama itu, sayang. Ngeri itu. Lanjut ya. Lanjut. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini, tapi ini udah keterlaluan dia berulah. Dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Pantesan menye-menye, tangan gerilya juga diem aja. Begitulah. Ya Allah, ternyata, kan? Filmnya Joko Anwar, Pengabdi Syaiton. Untuk tante, ya, jangan sok jagoan. Kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Tante, Wewe Gombel, kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Lu nelpon siapa lu? Filmnya Joko Anwar. Lu telepon filmnya Joko Anwar. Film Joko Anwar judulnya Pengabdi Syaiton. Ya, lu telepon ya. Tambah lagi, iya, lu nelpon itu. Lu telepon siapa ini? Gak mempan ya, kagak mempan. Orangnya yang mau disembur udah login. Kalau login itu udah suci, hilang semua dosa-dosanya. Tahu nggak lu? Kembali ke seperti anak bayi yang suci. Lu pikir lu bisa lu iniin nyembur anak bayi? Kagak bisa. Apalagi dibantu sama netizen yang ngangkat tangan baca Al-Fatihah. Lu tahu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah? Lu tahu itu? Masya Allah, tabarakallah, itu surat Al-Fatihah. Kita baca satu aja terus gue sembur ke lu nih, ke si Catherine ini nih, ya. Gue bacain nih. Gue bacain gak usah Al-Fatihah nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Catherine. Kita bacain aja si Catherine ini, ya kan? Kan itu yang lagi disebar-sebarin ceritanya. Padahal muah kita juga pada kagak kaget, say. Padahal pada kagak ada yang kaget. Pada bilang gini, bodoh amat, sebodoh teuing. Lah sekarang ya, yang hijrah, contoh Aming, udah berapa baju perempuan dipakainya. Tapi kalau udah bertaubat, Aming, alhamdulillah, karirnya lancar, rezekinya kita semua sayang, karena orang baik. Kagak sombong. Yang ini angkuhnya, sombongnya, apalagi yang sosok ngaku-ngaku CEO. CEO, apa tuh? Mana perusahaan elu? Mana perusahaan elu? Yang semua foto-fotonya cuman selfie. CEO selfie. Dan akhirnya apa? Terjadi kebalikan. Ini namanya karma ya, karma dunia. Dulu pansos sama artis yang udah terkenal dan tajir melintir supaya cepet-cepet naik daun ya. Begitu udah naik daun, udah terkenal, pengen nyingkirin nih. Akhirnya apa? Dipansosin kan? Dipansosin. Tapi nggak rasa, Bo. Soalnya banyak tangan-tangan gerilya. Tangan geril.
membuat seperti orang yang mabok kepayang sampai nggak berasa guys. Sedang dipansosin abis-abisan, kagak berasa. Gilingan gak tuh? Itulah karma dunia, say. Apa yang lo tabur itu yang kau tuai, ya. Kena kau sekarang kan. Kita tinggal tunggu aja, netizen tinggal tunggu aja. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini, tapi ini udah keterlaluan dia berulah. Dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan. Kemarin nelfon siapa dan bilang apa? Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Sehat. Masa tante inget nggak? Semua perpisahan ayah bunda tante yang harus tanggung dosanya. Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Please jujur, ayolah tante yang sudah buat kami hancur. Dan sekarang aku tidak takut untuk manusia serakah. Onyo gak pernah begini. Tapi senjata andalan tante adalah menjatuhkan ayah. Seperti bangga dan seperti tante lupa ada kebusukan yang lebih memalukan. Sudah berapa banyak korban yang kalian hasut untuk membenci ayah. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kalian berulah terus. Lanjut. Bagus Onyo. Dan ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Lanjut tap-tap layar sampai 1 juta. Lanjut tap-tap layar sampai 1 juta kawan. Capcus. Anak gue mau ikutan masuk nih. Lanjut. Mamski mau pakai story Onyo ya. Sebelumnya kita bacain dulu ya, Lanjut pun, oke. Bantu tap-tap layar yang kencang dulu dong. Oh, yang itu kayaknya udah kesirep juga, say. Yang om kandung mah udah kesirep juga itu. Makanya mesti banyak doa juga dia. Udah kesirep itu, om kandung itu. Kelihatan banget dari mukanya. Ditambah juga mungkin ada entah ya gimana gitu kan. Kan udah dijelas ya dari tulisan pengakuannya Onyo ini, ada banyak yang udah diomongin di kuping. Ini kan tau gak, bisikan syaiton. Kalian tahu yang namanya syaiton itu kalau bisa setiap hari memfitnah, membuat berita-berita hoaks, bohong, berusaha untuk menjatuhkan orang dengan apa? Menghasut. Ditambah emang disirep. Itu kan kerjaannya, guys. Jadi otaknya tuh udah nggak bisa mikir logika lagi. Gitu. Ya. Itu. Kita lanjut ya, kita lanjutkan ya. Dan the next. Emang bener-bener ngeri guys, ngeri. Nih, fokus yang diminta ayah itu bertemu sama Tania tanpa pendamping, biarkan hanya ayah dan anak-anaknya dulu. Kok susah banget ya? Jangan pengalihan terus, diputar-putar, dicari-cari kesalahan orang terus demi membela titik. Ini gue curiga nih, yang di rumah sakit itu siapa ya? Yang di rumah sakit Jakarta Keras, tulisan terakhir, orang yang paling keras nuduh lu biasanya lagi nutupin aibnya sendiri. Ya iyalah. Siapa itu yang di rumah sakit? Pura-puranya mau check up, gak taunya ada nunggu di rumah sakit. Ya Allah Tuhan. Jadi ini kalau ada jadi bener nih skenario sinetron terbarunya gue yang antagonis ini,
Udah 2 tahun di belakang, main belakang. Ini kalau bener skenario ya. Skenario diduga ini ya permainannya. Bikin biar cepat metong, biar bisa tanpa susah payah untuk menguasai semuanya. Dan yang Ono udah siap-siap untuk jadi penggantinya. Oh, adodoe ya. Sebelum gue lanjutin cerita sinetron gue, ini dulu dong guys. Kita pakai masker dulu. Maskeran dulu. Siapa yang mau maskeran? Masker kolagen emas. Mau? Ini loh guys, tuh. Yang mau komen mau sayang. Gila ya, kalau bener ya, di rumah sakit ala-ala mau check up, ala-ala mau apa nggak taunya ada yang udah menunggu. Ngeri kali. Judul sinetron apa? Musuh dalam selimut. Menampilkan keluguan, menampilkan pribadi yang sangat halus dan lembut, menampilkan kesetiaan, menjadi seorang bunda. Bukan Bunda Korla ya, Bunda Wewe Gombel. Tetapi di belakang dia menemui seorang berondong jagung yang mau kondo, ya kan? Yang ternyata juga sukanya Om Pimpa ala Iyung Gambreng, Ija pakai baju rembeng. Tetapi sang Om Pimpa ala Iyung Gambreng ternyata tidak punya apa-apa, tidak punya apapun, sehingga udah nggak sabar. Kapan sih desa metongnya, Chin? Kapan ya metongnya? Kok cuma sakit-sakit doang sih? Kok cuma sampai terhuyung-huyung sih di acaranya, sampai dia mau pingsan? Ya cuma segitu doang. Cuma segitu doang. Kapan metongnya? Nggak metong-metong, say. Kuacian deh lo, nggak metong-metong ya, saya malah login langsung ke Tanah Suci. Itu ceritanya cocok juga jadi film tuh sayang. Jadi film horor paling hits 2027. Siapa produser yang bisa bikin? Gue punya ide cerita. Siapa yang bisa bikin? Ini jadiin film cocok banget ini. Seorang selebriti papan atas, ya kan, menikahi orang yang nggak terkenal sama sekali dari itu apa namanya sih itu, ya itulah Kubangan. Ribet banget gua. Siapa yang di rumah sakit? Papan penggilesan. Bukan papan atas, papan penggilesan. Bingung gimana caranya naik daun, nggak naik. Gimana? Skill lu apa? Punya skill. Suaranya bagus. Bisa ngapalin dialog. Muka lu cakep. Ingat ya, zaman bahela sebelum dirombak. Tapi bagus deh dirombak ya. Begitu udah selesai dirombak langsung ketahuan semua. OP itu bahaya guys. Ya kan? Karena apa? Waktu pas pergi masih begitu mukanya, belum dirombak. Puter balik itu. Loh, ini majikan gua bukan sih yang nyuruh gua. Majikan gua bukan. Lu bukan majikan gua deh. Udah berubah deh lu ya. Ya kan? Kasihan banget. Ya Allah, dirombak. Bingung deh seputar balik. Bos, bukan itu bos yang nyuruh gue dulu. Gue gak mau ngabdi sama desa. Bukan dia katanya. Aduh, cian deh lu. Aduh, ya Allah Tuhan. Ada yang mau ini enggak? Anjay. Ya Allah Tuhan.
bijak, menjadi orang bijak. Udah, gak ada bijak-bijak sama orang yang pergi naik gunung ya. Gak ada orang pergi-pergi naik gunung, apalagi jualan tali gunung. Gak ada bijak-bijak. Mulut gua udah gak bisa gua tahan lagi. Apaan lu, jahara lu. Gua baca itu ininya si anak sulung, mendidih darah gua. Suruh bijak. Gak ada bijak, bejek iya. Gua bejek lu semua lu. Apa udah ada yang mau nggak? Mau coba komen mau dulu cepetan sayang. Udah 2 jam lebih nih Mamski nih. Belum 2 jam, 8 menit lagi. Adodo, thank you Ibu Lin. Oh, ini namanya Mamski spill ya. Ini namanya masker kolagen emas sayang. Tuh lihat. Gak usah di OP-OP